Sobat Mangente Negeri, apa kabar Anda? Untuk episode kali ini kita akan menelusuri potensi desa berprestasi yang ada di Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, tepatnya di Desa Poka. Apa saja potensi yang ada di desa ini? Bersama saya Clara Warkei dalam program Mangente Negeri. Secara administratif, pemerintahan Desa Poka berada dalam wilayah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan luas wilayah kurang lebih 2,78 km persegi. Letaknya sebenarnya lumayan jauh dari pusat kota. Namun dengan adanya jembatan merah putih yang terbentang di atas Teluk Ambon menghubungkan Desa Galala dan Desa Poka, maka dari pusat kota Ambon hanya membutuhkan kurang lebih 10 hingga 15 menit untuk menuju ke Desa Poka. Wilayah Desa Poka terbagi atas daratan dan lautan. Daratannya terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, di mana dataran rendah memanjang menyusuri pantai, sedangkan dataran tinggi didiami oleh dua dusun, yaitu Dusun Batu Tagepe dan Dusun Karang-Karang. Desa Poka memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan demi menunjang kehidupan masyarakat setempat. Dari bidang pertanian misalnya, Dusun Karang-Karang adalah dusun dengan alam yang sangat potensial untuk bercocok tanam. Hampir sebagian besar warga di dusun itu bermata pencaharian sebagai petani. Di Dusun Karang-Karang terdapat sebuah lahan tidur yang luasnya lebih dari 700 hektar. Dengan dorongan pemerintah Desa Poka, tanah milik pihak TNI ini akhirnya bisa dimanfaatkan warga Dusun Karang-Karang untuk bercocok tanam. Kelompok-kelompok petani yang memang telah kita bentuk dan berkembang sangat baik. Potensi yang kita dapat di situ dalam bentuk pertanian sangat besar. Ya, kita memulai itu dengan dua kelompok itu kita bina dan kelompok itu berkembang dengan baik. Dan sekarang kita dampingi itu sudah menjadi 8 kelompok. Ya, kelompok itu sekarang pembinaan kita. Dan produktivitas yang mereka dapat itu sudah dalam bentuk hasil yang memang sangat luar biasa. Kalau jagung saja dalam 3 hektar bisa menghasilkan 15 ton. Sedangkan lebih banyak ke tanaman pangan ya. Jadi kalau jagung sudah dari 3 hektar bisa 15 ton, ubi talas saja dari 2 hektar sudah bisa menghasilkan 20 ton produktivitasnya itu. Jadi memang itu yang menjadi fokus kita dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, di mana pendampingan akan kita lakukan sehingga kelompok-kelompok itu bisa mandiri mengolah apa yang telah kita bantu. Tanaman yang ditanam antara lain jagung, kacang panjang, dan tanaman lainnya. Selain
Selain itu, di samping pekarangan rumah mereka ditanami sayur sawi. Bantuan dana desa berupa pupuk sayur, tosa, dan alat bajak juga diberikan guna mendukung geliat para petani dusun Karang-Karang. Keuntungan hasil panen yang dijual ke pasar menjadi milik para petani seutuhnya. Masyarakat Desa Poka adalah masyarakat yang majemuk atau memiliki kondisi masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras, dan budayanya. Perbedaan ini merupakan perpaduan antara penduduk asli yang telah lama menetap lama di Desa Poka sejak zaman dahulu dan penduduk luar kota yang bermigrasi ke kota Ambon dan menetap di Desa Poka. Salah satu kelompok mahasiswa yang merantau dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang dan menetap di Desa Poka. Sehari-harinya di waktu senggang sepulang kuliah, mereka membuat kain tenun khas Tanimbar yang kemudian dijual di toko oleh-oleh demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Proses menenun dimulai dari pemilihan benang terbaik, yaitu jenis benang yang tidak luntur. Selanjutnya pembuatan bunga kain, ator kain atau pembentukan pola, lanjar kain, hingga proses tete atau merapikan pola menjadi selembar kain tenun. Bunga kain adalah benang khusus yang tidak dapat dibuat sendiri oleh para mahasiswa ini, sehingga biasanya dibuat oleh orang tua mereka di kampung dan dikirim ke Ambon. Kain tenun yang siap dijual yakni dalam bentuk syal dan selembar kain ukuran 90 x 60 cm yang biasanya akan dijahit menjadi pakaian. Untuk menyelesaikan selembar kain dengan ukuran 90 x 60 cm memakan waktu kurang lebih 2 hari. Kegiatan para mahasiswa ini pun akhirnya mendapat perhatian pemerintah Desa Poka.
Berbagai bantuan telah diberikan, baik dalam bentuk penyediaan bahan hingga media promosi melalui badan usaha milik desa. Penunin ini terlibat sebagai di bawah naungan kami juga pemerintah Desa Poka itu sejak tahun 2020, lebih fokusnya di tahun 2020, memang terlibatnya sudah tahun 2019, tapi fokus pendampingan itu berlangsung dari tahun 2020. Penenun itu di bawah naungan PKK, yaitu di bawah program UP2K, dan itu pendampingan itu kita lakukan, dan support yang kita berikan itu dalam bentuk bantuan sarana prasarana dan dalam bentuk jasa, yaitu BUMDes dalam memasarkan hasil-hasil yang mereka hasilkan. Keberagaman warga masyarakat di Desa Poka dipicu oleh laju pertumbuhan pendidikan serta perekonomian yang terjadi di desa ini. Dan di samping itu, memiliki fasilitas umum yang cukup memadai serta lokasi yang strategis dengan pusat kota. Dengan adanya Universitas Negeri Nomor 1 di Maluku, yaitu Universitas Patimura, desa ini sering juga disebut desa pendidikan. Tak hanya itu, pemerintah desa ini juga terus berupaya menyediakan sarana pendidikan yang layak bagi warga desa, yang dimulai dari jenjang pendidikan usia dini. PAUD yang telah bernaung di bawah pemerintahan desa ini mendapat dukungan dari warga. Hal ini terlihat dengan banyaknya anak-anak yang memilih bersekolah di sana. Para tenaga pengajar yang dipekerjakan pun memanfaatkan SDM di Desa Poka. Guru-guru dan juga kepala sekolah yang terlibat dalam PAUD tersebut itu adalah masyarakat sendiri, masyarakat Desa Poka sendiri, yang mana memang basis mereka itu dalam dunia pendidikan. Memang dari sarjana PAUD sendiri, pendidikan usia dini, dan juga ada juga SDM yang memang kita rekrut dari bidang manajemen maupun tenaga-tenaga yang memang sesuai dengan pendidikan yang mereka jalani dan sesuai dengan tingkat akademis yang mereka memang selama tekuni. Itu ada juga dari guru TPQ yang kita libatkan, karena membentuk moral anak itu dibutuhkan dari usia dini. Sebagian dari wilayah Desa Poka dikelilingi oleh perairan Teluk Ambon
Maka daripada itu, masyarakat pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan di pesisir biasanya menggunakan perahu untuk melaut, dan beberapa nelayan juga membuat keramba di tengah laut untuk membudidayakan ikan-ikan tertentu. Maka tidak heran jika kita melewati jembatan Merah Putih, akan kelihatan keramba-keramba nelayan di sepanjang lautan di desa ini yang terapung rapi di pesisir Teluk Ambon. Sebagian besar dari keramba-keramba ini adalah milik para pengusaha rumah makan ikan bakar yang ada di sepanjang pesisir Teluk Ambon. Salah satu fasilitas menarik yang ditawarkan oleh pemilik rumah makan adalah pengunjung yang datang dapat memilih sendiri ikan di keramba untuk kemudian dibakar. UMKM milik masyarakat desa ini juga diberikan dukungan penuh oleh pemerintah desa. Keramba-keramba sama seperti juga perikanan itu dibuat kelompok pemberdayaan, dan kelompok-kelompok itu dibentuk untuk kita bisa membantu mereka dalam bentuk pendampingan untuk sektor perikanan itu. Dengan keramba itu kita mensupport mereka dengan bantuan bibit ikan, dan bibit ikan itu yang kami berikan sesuai memang dengan kebutuhan mereka. Tidak bukan kemauan kami desa, itu kebutuhan yang mereka minta. Jadi kalau mereka lebih menjurus ke bibit ikan bubara, ya bubara yang kita kasih. Memang karena bubara memang sangat potensinya lebih bagus, jadi bubara itu kita berikan. Dan juga selama beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ini kita sudah memberi bantuan juga berupa perahu dan juga jaring. Dukungan dari pemerintah pun disambut baik oleh para pelaku usaha KJA atau keramba jaring apung. Bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk bibit ikan ini dibudidayakan dan selanjutnya dikelola di rumah-rumah makan ikan bakar di sepanjang pesisir pantai. Ya, memang selama ini kita sebagai pelaku usaha keramba atau KJA sangat membutuhkan pendampingan desa, dan memang itu yang katong lihat memang sangat terlihat ya bahwa dari desa selalu mendampingi dan memantau usaha KJA ini. Tahun kemarin kita ada minta bibit, dan prioritasnya tahun ini akan direalisasikan. Sangat membantu, terutama ekonomi keluarga dan juga membantu banyak orang. Atas sinergitas yang terjalin baik antara pemerintah desa dan masyarakatnya, sejumlah prestasi telah diraih oleh desa ini. Bagi pemerintah desa, prestasi-prestasi yang diraih oleh desa ini adalah merupakan evaluasi atas capaian dari kerja pemerintah desa. Program-program yang dibuat oleh pemerintah desa, berarti kalau kita bicara terkait dengan pertanian, kita bicara terkait perikanan, berarti itu ketahanan pangan ya. Ya, jadi respon masyarakat terhadap bantuan ini sangat baik artian bahwa kita bisa memberi apa yang bisa mereka butuhkan.
kita memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka bisa mengembangkan itu dan bisa menjatakan kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Secara otomatis tidak langsung pemberdayaan sudah berjalan, dan pemberdayaan itu meningkatkan nilai tingkat kesejahteraan keluarga sendiri. Dan hal itu memang telah berkembang, dan kalau dilihat perkembangannya berarti usaha ataupun jenis-jenis yang mereka geluti tetap bertahan sampai saat ini, tidak mati. Berarti memang pendampingan yang kita lakukan berhasil. Dan bagaimana PR kami supaya keberhasilan mereka dapat itu, mereka harus kembangkan hingga mereka sendiri bisa mandiri dengan bantuan dan pendampingan yang telah kami berikan. Akhirnya saya Clara Warkei pamit undur diri. Sampai kita bertemu lagi di program Mangente Negeri episode berikutnya.